Ustadz, Ya, katanya kalau kita pengen punya anak yang cerdas, kaya, dan bertakwa, itu harus dibiasakan mendengarkan Al-Quran ya sejak dalam kandungannya. ya, itu diantara cara-cara yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Tapi memang juga kepada kita sebagai orang tua harus pandai-pandai bercermin. Maksudnya jangan hanya mengharapkan punya keturunan yang soleh dan soleha, kalau sementara diri kita belum bisa belajar menjadi hambanya yang soleh atau soleha. Oh, Masya Allah. Menarik banget nih Ustadz. Ya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, ada izin sapa-sapa dulu. Silakan. Sahabat muslim yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan saya Nada Sikah dalam program Share It, program tausiah semi talk show yang akan membahas tema-tema ringan bersama guru kita Ustadz Taufikur Rahman. Ustadz, Nada mau cerita Ustadz. Jadi di kampung Nada ini banyak banget ibu-ibu kalau lagi ngandung nih sambil didengerin Al-Quran Ustadz. Tapi teori nggak sesuai realita. Yang ditakutkan itu ketika anaknya nanti lahir dan beranjak dewasa, anak ini terpengaruh dengan dunia luar gitu, seperti nonton TV, YouTube, media sosial, games, atau mungkin pergaulannya. Nah, yang kita pengen itu gimana caranya supaya anak ini tuh lebih cenderung tertarik kepada Al-Quran Ustadz. Gimana Ya, caranya tadi? silakan yang Nada bacakan firman Allah surat ke-16 juz ke-14 ayat ke-78. Biar Oke, kepada siap, para Ustaz. ibu-ibu yang sudah bagus untuk pengen punya keturunan yang soleh dan soleha. Sudah ketemu? An-Nahl Ustadz Ayat 78. 78. Oke, siap. Sudah ada Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Nada. Baik, kepada para bunda, bagaimana ingin kita menghantarkan putra-putri kita yang kaya dan takwa. Jadi di Quran surat An-Nahl ayat 78, ikhtiar ibu sudah bagus. Di saat lagi hamil, memperdengarkan di mana kandungan ibu dengan ayat-ayat Allah, merotal, kiroat, itu udah bagus. Karena tadi disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78, wallahu dan Allah akhrajakum telah mengeluarkan kamu sekalian mim butuni ummahatikum dari perut ibu-ibu kamu sekalian la ta'lamuna syai'a dalam keadaan enggak mengerti sama sekali wa ja'ala lakumus sam'a akan tetapi dari mulai ibu mengandung ternyata ditiupkan ruh sudah aktif pendengaran bayi dalam kandungan. Juga Allah telah aktifkan dia punya mata penglihatan wal afidah dan juga punya hati. Tujuannya supaya kamu sekalian menjadi hamba yang pandai bersyukur. Begitu lahir melihat dunia, sunnah yang baginda Rasul ajarkan, makanya supaya perdengarkan yang pertama kali didengar di dunia adalah lafzul jalalah, adzankan telinga kanannya, iqomahkan telinga kirinya. Cuman setelah itu orang tua jangan lantas mengandalkan udah dengerin murotal lagi masih hamil, kemudian diadzankan begitu lahir, lantas nggak ada ikhtiar orang tua untuk terus menjaga dan mewanti-wanti memfilteri dari godaan-godaan dari luar. Jadi itu ikhtiar yang sudah masya Allah bagusnya. Tapi begitu lahir sudah menjadi anak bayi, nggak cukup sampai di situ. Satu hak udah jadi anak nih, nama, doa, jangan asal-asalan. Dua, ayu alimahul kitabata, ajarkan anak-anak kita untuk bisa mengenal baca tulis Al-Quran. Ustadz, suami saya ustadz dan beliau punya waktu bisa mendidik, alhamdulillah langsung dididik oleh ayah bundanya. Ustadz, suami saya pekerja, dia tugasnya sibuk keluar kota. Tolong laporan kepada suami, sekiranya nggak sempat, ibu nggak mampu, panggilin guru ngaji. Tapi pikirin tiap bulannya, bayarannya. Ya, nah jadi
Kenapa? Begitu sudah kami perdengarkan saat lagu merotal, ngaji, di saat ngandung. Tapi begitu lahir ibu cuek bebek, ya sama aja bohong. Nah karena ini yang harus betul-betul dibentengi. Di saat pertumbuhan dari mulai balita, remaja, sampai dewasa. Di saat sudah pondasinya kuat, lepas di saat pergi berumah tangga, insya Allah selalu menjadi qurratu ayun buat orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Nah Ustadz, kendala lainnya, seorang anak ini kan secara pengetahuan mungkin belum begitu paham atau begitu tahu tentang adanya Allah. Karena kan Allah ini tidak ada wujudnya yang bisa dilihat kan Ustadz. Nah gimana caranya supaya kita mengenalkan Allah kepada anak kita, agar anak kita takut, agar anak kita bergantung dirinya kepada Allah dan selalu melibatkan Allah di setiap hidup. Nah, kalau tadi diajarkan dari sejak dini untuk nama udah bagus, mengenal baca tulis Al-Quran, paling tidak di saat sudah dari kecil dikenalkan Quran, dia udah bisa, walaupun belum tahu artinya. Ini tugas kita lagi nih. Kalau nggak bisa, kasih tahu kepada gurunya. Anak udah hafal surat apa nak? Alhamdulillah Umi, adek udah hafal juz amma. Dari mana? Dari amma yatasa'alun. Berarti hebat, udah hafal juz 30. Nah ibu pengen dengar dah nek. Nah apa? Bacaan surat Al-Ikhlas. Dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tugas kita nih para orang tua. Nah, coba kita ngaji bareng-bareng ya nak. Kalau ibunya bisa, kalau bapaknya bisa, kalau nggak bisa titip pesan sama guru ngajinya. Tolong Ustaz dibahas juga tafsirannya. Contoh soal saja. Qul huwallahu ahad. Coba nak baca artinya. Dia bisa baca. Katakan ya Muhammad, Allah adalah Esa. Allahus somad. Coba nak baca terjemahannya. Allah lah tempat berlindung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah dari sini ibu bantu jelaskan nak. Jadi dari sejak sedini ini nak, ya ibu sayang kepada kamu nak. Ibu pun tidak akan selamanya hidup bersama kamu nak. Ibu makin tua, tenaga makin berkurang, atau mungkin nanti ada saatnya ibu akan meninggal dunia nak. Tolong nak dijaga. Qul huwallahu ahad. Kemanapun kamu pergi nak, kemanapun kamu bergaul nak, tetap simpen dalam hati kamu, Tuhanku adalah Esa. Ini penanaman tauhid kepada anak kita. Nah, Allahus somad. Apa nak artinya? Dia bisa baca tuh bu. Allah tempat berlindung. Tolong nak, kemanapun kamu berangkat nak, kepada siapapun kamu bergaul nak, apapun rayuannya, di saat kamu sudah Allahus somad, kamu yakini, kamu imani ini firman Allah, karena termasuk rukun iman, Allah tempat berlindung. Jangan pernah nak sama siapapun namanya, sekalipun bosmu kaya, tajir, melintir, tetap Allah lah sebagai maha memberi perlindungan. Masya Allah. Nah ini pendalaman tauhid Neng Nada. Betul, ya, jadi dia nanya anak ibu, buktinya Allah mana? Buktinya ada alam semesta ini nak. Masya Allah. Bu kira-kira kalau alam semesta nggak ada Allah tetap ada nak. Huwal awal huwal akhir. Dia yang pendahulu dan tidak ada akhirnya nak. Nah ini penantapan tauhid. Nah ini harus dari sejak dini gitu. Masya Allah. Itu baru satu surah. Belum Al-Falaq, belum An-Nas. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ustadz, nah, selain kita harus mengenalkan Allah agar anak kita beriman dan mungkin punya rasa takut dan melibatkan Allah dalam kehidupannya, nah, gimana caranya supaya anak kita ini rajin berbuat baik sekarang, Ustadz? Ya, jadi kita sebagai orang tua, ini mohon maaf sekali. Jangan hanya pandai menyuruh tapi tidak pandai untuk ditiru. Ya, jadi guru terbaik anak-anak kita yang paling dahulu adalah orang tuanya. Makna guru kan orang tua kita sering mengajarkan guru digugu dan ditiru. Kita pengen anak kita punya loyalitas, menjadi tangan yang di atas, gemar berbuat baik sama saudara, sama tetangga. Tanya diri kita, sudah belum mencontohkan kepada anak-anak kita? Bahkan kalau perlu di saat kita berbagi, nah ayo ini uang dari Umi, kamu yang berikan kepada si fulan.
secara nggak langsung itu udah dakwah perbuatan yang insya Allah anak akan menyimpulkan, ya Allah, ayah gua ternyata begini ya, ya Allah, ibunda saya ternyata begini ya. Ah, saya nanti kalau Allah izinkan seperti beliau saya akan begitu. Masya Allah, berarti dimulai dari diri kita dulu yang memberikan contoh yang baik untuk anak, nanti akan ditiru oleh anak itu ya. Masya Allah, Ustadz, semakin luas aja pembahasan kita ya, ya Allah, makin seru aja nih. Nah, tapi Ustadz mohon maaf kita jeda dulu, sahabat muslim yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetap di Share It.